yang lengkap. Nah, tadi kita di program profil profesi sudah membedah tentang HRD itu kerjaannya ngapain aja sih. Nah, di tips ngampus kali ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman fresh graduate yang mau melangkah ke tantangan yang sesungguhnya. Karena udah lulus itu bukan berarti sudah selesai ya. Justru tantangan baru dimulai. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Yang barusan mau kerja gitu, atau justru bukan fresh graduate sih, tapi mau pindah kerja atau masih mau memulai bekerja, ini penting. Mau mengembangkan diri, betul. Kita akan mengupas tuntas di tips kampus agar fresh graduate cepet dapat kerja. Itu impian semua orang ya, betul ya. Benar ya, soalnya kan ya itu seperti yang saya bilang, welcome to the jungle. Saingannya itu banyak sekali untuk satu tujuan yang sama, kerjaan. Dan biasanya lowongan pekerjaan itu nggak langsung masuk, dibutuhkan 10 atau 100 karyawan. Dari berapa? 3.000. Jadi yang diambil cuma satu. Ini lucu ya. Ini Indonesian Idol kalah ya, Mbak ya. Yang Indonesian Idol aja bisa 10. Benar, masih ada finalisnya kayak gitu. Ini cuma satu, siap-siap bawa koper gitu loh. Tereliminasi bener. Mbak Tuti sebagai seorang HRD yang dulunya juga pasti memulai dari nol ya, setelah lulus menjadi seorang fresh graduate, apa saja sih yang perlu disiapkan oleh para fresh graduate ini untuk mulai memasuki the real jungle gitu ya, dunia kerja? Jadi ada 2 persiapan yang mesti disiapkan kalau menurut saya pribadi. Yang pasti yang pertama secara dari diri sendiri dan juga secara administratif pastinya. Jadi kalau dari diri sendiri sih kita sendiri yang mengetahui kemampuan kita sejauh mana, seperti itu kan. Jadi ya kalau menurut saya yang perlu disiapkan ya optimalkanlah apa yang kita punya. Jangan mengada-adakan hal yang kita nggak punya. Misalnya nih nggak pernah melakukan sesuatu tapi mengaku aku pernah begini ternyata belum pernah, itu mengada-adakan yang tidak. Jadi pahamilah kemampuanmu apa dan optimalkan seperti itu. Itu tips yang terdengar klise tapi coba dirasakan buat teman-teman yang fresh graduate ini ya, atau high friends yang fresh graduate, coba dirasakan. Aku tuh kelebihannya secara soft skill apa, hard skill apa, silahkan dioptimalkan seperti itu. Harus dicari tahu diri sendiri ya. Terus kalau dari sisi administratif saya seperti yang sudah disampaikan di tempat lainnya juga, yang namanya CV, yang namanya hal-hal berkas-berkas apa-apa bisa mulai disiapkan, bisa mulai diedit-edit. Sudah banyak contohnya. Mungkin Hai Kampus pengen ngasih contoh, tapi enggak sih, sekarang kalau dicari internet sudah banyak CV yang atraktif, yang cukup eye-catching, jadi menarik perhatian yang baca untuk melihat lebih dalam. Nggak cuma CV, berkas-berkas yang lainnya juga perlu dipersiapkan. Betul. Diminta atau nggak diminta tetap harus dilampirkan atau enggak sih Mas sebenarnya? Iya, jadi kalau sekarang yang namanya zaman sudah online ya, saya rasa high friends juga setiap apply pekerjaan rata-rata semuanya online ya. Jadi yang namanya online, yang menyeleksi adalah komputer. Jadi silakan masukkan semua yang diminta oleh komputer itu. Karena mereka menyeleksi bukan kayak manusia, ya ampun dia nggak ada KTP-nya, mungkin belum dicetak di catatan sipil. Enggak, komputer kayak gitu, begitu nggak ada AutoCAD. Jadi apapun yang diminta silakan dilengkapi. Sesusah apapun, seenggak ada apapun, cari dan upload seperti itu. Karena yang menyeleksi ini komputer bukan manusia di zaman online ini ya, seperti itu sih. Itu jadi dari sisi soft skill, hard skillnya harus dicari tahu sendiri, dan juga berkas-berkasnya juga harus disiapkan untuk melangkah ke dunia kerja. Oh ya, sama Mbak Isti, sekarang kan biasanya yang namanya fresh graduate itu ada yang namanya masa menunggu. Ya, biasanya kan masa di mana aku dalam 1 hari harus share 5 pekerjaan di 5 korporat yang berbeda. Tapi memang di masa menunggu itu jangan disia-siakan, karena kan bisa dimanfaatkan untuk, ya intinya jangan di rumah aja sih waktunya. Udah kan ceritanya nganggur nih, jadi nggak ada tanggung jawab mengikat. Jadi bisa nambah link misalnya dengan, kalau sekarang zaman konten, silahkan bikin konten edukatif. Misalnya teman-teman fresh graduate kan bisa nge-share yang sehubungan dengan jurusannya. Misalnya Mbak Isti nih ilmu komunikasi, tips berbicara di depan umum agar tidak grogi, kan seperti itu, kan lebih mengasah kemampuan verbal ya, seperti itu. Meskipun untuk diri sendiri ya Mbak ya, tapi nanti itu bisa jadi pengalaman
pengalaman gitu kan. Karena yang namanya link itu kan nggak kita dapat dari kampus aja, bisa jadi di follower Instagram kita, di subscriber YouTube channel kita seperti itu. Oke. Nah ini dilematika seorang fresh graduate itu biasanya udah agak jiper duluan ketika melihat salah satu kualifikasi perusahaan yang mencari karyawan gitu ya, ditulis pengalaman minimal 1 tahun, pengalaman minimal 2 tahun gitu kan, di bidangnya dan sebagainya. Sementara seorang fresh graduate kan juga fresh gitu ya, baru lulus, itu bisa jadi dia belum pernah berpengalaman kerja gitu Mbak Tuti. Karena dulunya cuma misalnya mahasiswa kuliah pulang, kan ada juga yang udah pengalaman kerja freelance dan sebagainya. Tapi untuk mereka yang benar-benar masih nol, melihat kualifikasi seperti itu, tapi dia tertantang. Seharusnya bagaimana menyikapinya? Kadang-kadang gini jokesnya, perusahaan itu nggak mau menerima anak-anak fresh graduate yang belum berpengalaman. Tapi gimana fresh graduate ini punya pengalaman kalau mereka nggak dikasih kesempatan untuk berpengalaman? Saya mengerti memang dilemanya high friends yang fresh graduate ini kan rata-rata ini kantor kok masih baru jadi cari fresh graduate tapi minta pengalaman kok, kesannya seperti nggak konsisten gitu mungkin ya. Tapi mungkin saya ingin mematahkan stigma yang ada bahwasanya yang namanya pengalaman itu nggak selamanya formal yang kita dapatkan di balik meja di kantor misalnya atau di suatu institusi tertentu, itu nggak selamanya pengalaman bersifat formal sih. Jadi memang sebelumnya saya ingin membela dari sisi perusahaan karena saya HR ya, saya HRD. Jadi kenapa perusahaan meminta pengalaman? Karena perusahaan itu mencari insan-insan yang siap untuk bekerja sesuai dengan corporate value-nya seperti itu. Jadi yang sudah memiliki bekal. Jadi perusahaan nggak perlu mulai dari nol untuk membekali si calon pegawai ini yang baru. Terus kalau dari sisi fresh graduate yang belum punya pengalaman, kata siapa? Kan 4 tahun kuliah, masa kamu nggak dapat apa-apa di kampus? Seperti itu. Cobalah untuk lebih percaya diri menyampaikan apa yang sudah dilakukan selama 4 tahun di kampus seperti itu. Mungkin kalau misalnya yang paling sering saya temui adalah saya pernah menjadi ini di bidang ini di BEM atau misalnya apa. Kalau hari gini sekarang mungkin anak-anak milenial sekarang yang kuliah mulai dari tahun masuk 2016 sampai lulus di 2020 itu adalah masa-masa yang namanya sosial media. Kita harus memberikan appreciate buat mereka tuh yang dalam 1 tahun membuat 1 account dia bisa punya banyak follower. Mungkin bisa jadi sekarang followernya Mbak Isti lebih banyak daripada follower saya yang sudah beberapa tahun kerja. Karena itu kan yang namanya influencer itu dia bisa menginfluence lingkungannya, itu juga penting sih. Itu juga suatu pencapaian yang harus kita apresiasi sejauh ini. Jadi kalau kita ingin diapresiasi si HRD-nya, kenapa kita nggak memulai dari diri kita untuk mengapresiasi pencapaian yang sudah kita lakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya di di lowongannya nih memiliki pengalaman di bidang apa, misalnya di bidang sosial media, yang sampaikan pernah apa. Memang nggak harus di dalam suatu institusi, tapi sekarang kan banyak ya influencer atau entrepreneur yang memang dia bekerja sendiri tapi dengan hasil yang optimal sih. Oke. Jadi nggak melulu pengalaman profesional gitu ya Mbak Uti. Dan apakah itu perlu dimasukkan di dalam CV? Silakan, lebih baik karena itu akan membeli nilai plus buat pelamar dan HRD-nya ketika ketemu di interview. Oke. Tapi sebenarnya kalau di dalam CV itu hal-hal urgent apa aja sih yang perlu dimasukkan gitu Mbak? Apakah sampai kan ada tuh yang beberapa kali saya juga baca CV orang gitu ya, ada yang sampai pengalaman yang udah lama banget itu dimasukkan juga, saking mungkin dia bangga banget dengan pengalaman itu atau justru ada pengalaman lain dimasukkan aja di situ. Hal yang penting yang pastinya sekarang itu adalah data diri dan kontak, itu yang paling penting. Alamat email pastikan aktif, nomor handphone dan WhatsApp itu sekarang yang paling penting di era milenial ini. Yang kedua, soft skill, hard skill dimasukkan. Dan yang ketiga seperti yang disampaikan tadi Mbak Isti adalah pengalaman yang sebisa mungkin yang update 3 atau 5 tahun sebelumnya. Karena lebih dari itu kan sudah out of date ya. Makanan aja ada expirednya, apalagi skill yang tidak diasah ya dalam konteks seperti itu. Oke. Nah ini dari sudut pandang seorang HRD ya, lebih penting mana sih biasanya kalau melihat fresh graduate itu IPK-nya yang biasa aja tapi dia dari akreditasi
dari kampus yang akreditasinya biasa, tapi dia punya soft skill oke. Atau dia yang IPK-nya tinggi, tapi dari kampus yang biasa aja, tapi soft skill-nya juga kurang. Atau lagi IPK-nya biasa, Menunya banyak. kampusnya oke banget, tapi soft skill juga biasa. Sebenarnya yang lebih dilihat itu apanya sih, nggak IPK, soft skill atau kampusnya? Sebenarnya itu semuanya saling melengkapi. Saya tidak akan spesifik memilih salah satunya, tapi High Friends bisa lihat dari lowongan yang dilamar. Misalnya dia akan melamar posisi dalam humas misalnya, berarti yang akan ditekankan adalah soft skill. Jadi silahkan bagus-bagusin soft skill High Friends kalian. Jadi kalau misalnya yang dicari adalah mereka yang di data, bekerja dengan data, berarti harus yang hard skill-nya yang dioptimalkan seperti itu. Oh, jadi tergantung posisi apa yang dilamar. Tergantung posisi apa yang dilamar. Jadi dan IPK yang tinggi itu memang secara nggak langsung kita melihat oh ini anak pintar nih, tapi sebenarnya yang kita lihat dari orang yang ber-IPK tinggi adalah mereka yang bertanggung jawab di kuliahnya sih. Jadi mereka bekerja sesuai dengan target sehingga jadi selesai. Itu sih soft skill yang bisa kita lihat dari mereka yang IPK-nya tinggi. Tapi saya nggak bilang yang IPK-nya rendah ini nggak bertanggung jawab. Bisa jadi dia dilengkapi dengan link-link lainnya di luar instansi atau di luar kampusnya. Dia mungkin sambil bekerja mungkin kan. Jadi bisa dilihat sambil saling melengkapi. Oh gitu ya, berarti cara membacanya. Itu kan saya baru dapat insight baru kalau misalnya ada IPK-nya tinggi berarti artinya seperti ini ya. Betul. Mungkin. Kalau IPK-nya rendah kan rata-rata banyak sambil kerja. Benar. Dia fokus ke hal lainnya yang lebih menghasilkan cari duit. Banyak sekarang kaum milenial sekarang kan banyak yang berpenghasilan lebih tinggi daripada yang di kantoran. Saya lihat seperti itu. Freelance apa aja. Jadi bekerja nggak selamanya harus di perusahaan kok. Lebih bagus menciptakan lapangan pekerjaan ini seperti aduh. Amin. Oke, ini memasuki tahap interview nih Mbak Tuti. Apa saja sih pertanyaan yang biasanya menjebak dan seorang HRD untuk seorang fresh graduate? Dan bagaimana cara menjawabnya harusnya? Oke, kalau sekarang sih pertanyaan menjebak itu lebih ke studi kasus biasanya. Jadi ketika interview, High Friends akan dihadapkan pada contoh kasus yang harus dipecahkan. Itu pastinya harus fokus ke solusi sih. Jadi kayak misalnya ada kasus seseorang yang dia itu harus ke kantor sampai jam 8 pagi, tapi di tengah jalan bannya bocor atau apa, itu kita akan melihat solusinya. Oh mungkin dia pesen Grab atau dia pesen taksi online atau apa yang mengharuskan dia sehingga on time sampai ke kantor. Lebih ke contoh kasus. Lebih ke contoh kasus ya. Dan itu harus benar-benar solutif jawabannya ya. Solutif, benar. Itu tuh yang nggak ada kisi-kisinya. Soalnya setiap institusi pasti contoh kasusnya beda ya. Tapi kalau untuk mendeskripsikan diri itu pasti pertanyaan yang awal kali ditanyakan oleh seorang HRD. Harusnya sebagai fresh graduate ini biar bisa memikat hati HRD ketika interview mendeskripsikan dirinya itu harusnya seperti apa? Ya, jadi kalau yang namanya deskripsi itu adalah segala sesuatu yang bisa dirasakan dan dilihat. Jadi kalau misalnya secara first impression dia sudah rapi, berarti seharusnya yang terlihat di CV dan cover letternya adalah yang rapi, tulisan, justified kanan kirinya, mungkin lebih ke itu sinkronisasinya ya. Tapi kalau untuk mendeskripsikan diri silahkan deskripsi dengan singkat, padat dan jelas karena itu akan memudahkan HRD dalam mengenal Anda dengan singkat dan jelas. Itu sih langsung ke pengalaman kerja mungkin ya. Saya kan mungkin ada yang dia saya istri, saya itu anak pertama, orang tua saya begini sometimes kita nggak perlu tahu kamu anak berapa, tapi apa yang bisa kamu berikan ke kita. Sometimes. Benar-benar. Jadi langsung aja ke topik, langsung aja. Dan fokuskan ke posisi yang dilamar. Jadi kalau misalnya dia melamar untuk posisi keuangan, jadi silahkan tekankan kalau dia adalah orang yang jago dalam hitungan atau dia orang yang teliti seperti itu. Fokus ke posisi yang dilamar. Oh, yang ditonjolkan itu yang berkaitan dengan posisi yang mau dilamar. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri tips ngampus hari ini untuk High Friends yang fresh graduate yang mau melamar kerja, ada tips dari seorang Mbak Tuti yang merupakan HRD juga biar lancar terima kerjanya. Yang pastinya kalau tips saya rasa High Friends ini adalah orang-orang yang anak-anak milenial yang sudah siap memasuki di dunia kerja. Silahkan mengoptimalkan hard skill dan soft skill aja sih.
Hard skill dan soft skill. Hard skill itu yang berhubungan dengan akademik. Iya, hard skill yang berhubungan dengan akademik, hal-hal teknis, misalnya kemampuan mengetik Microsoft Office atau apa. Itu perlu dicatatkan juga ya di situ ya. Benar, kalau pokoknya disesuaikan dengan posisinya yang dibutuhkan. Misalnya dia melamar di humas, silahkan. Oh, saya bisa menggunakan aplikasi Corel atau apa yang mendukung pekerjaannya seperti itu. Kalau soft skill mungkin ya kemampuan berorganisasi, membangun link, menginfluence lingkungan itu penting. Bersedia bekerja dalam tekanan tuh perlu. Sepertinya semua pekerjaan ada tekanan sendirinya ya, tapi silahkan menikmati. Selamat menikmati tekanan itu. Iya, harus dinikmati aja. Dinikmati aja. Semua yang dicintai pasti menjalaninya lebih nyaman ya. Oke. Oh ini pertanyaan yang terakhir nih. Penting tadi kan waktu di bidang profesi juga sempat ini. Kalau fresh graduate ditanyain apa namanya salary, berarti jawabannya langsung aja minimal UMK itu nggak masalah ya Pak? Nggak masalah. Karena memang itu sudah kewajiban perusahaan yang memberi kerja kan. Selama kita menonjolkan kalau kita itu pantas, perusahaan akan pasti memberi lebih kok. Oke. Oh terakhir lagi deh. Tuh kebanyak ya tadi. Gitu apa ya? Ini jarang-jarang ketemu Mbak Is. Ini jarang-jarang juga ketemu HRD sebuah perusahaan BUMN. Apa sih yang bikin ilfil dari apa namanya calon karyawan ini dari sudut pandang HRD sehingga ini langsung coret aja deh gitu. Kalau yang bikin ilfil sih yang harus dihindari gitu ya. Yang harus dihindari pastinya jangan datang telat ketika interview karena itu sangat big no-no. Yang karena dari awal lagi kita sudah bisa melihat seberapa disiplin dan persiapan, seberapa well prepare si yang bersangkutan ini untuk datang ke interview pastinya. Terus biasanya yang bikin ilfil apalagi ya? Mungkin ada berkas-berkas yang ketinggalan atau apa itu dan penampilan yang kurang rapi seperti itu. Jadi lebih ke persiapan sebelumnya sih. Jadi pas datang sudah kelihatan ready, sudah kelihatan cantik, sudah kelihatan ganteng dan semua yang ketika interview itu dia bisa menjawab dengan singkat padat jelas, nggak perlu bertele-tele. Nggak perlu bertele-tele dan nggak usah SKSD kayaknya. Betul. Silahkan menjual potensi-potensi yang ada tanpa melebih-lebihkan. Menjual potensi yang ada tanpa melebih-lebihkan. Jadi nggak usah kayak sombong juga, tapi jangan yang minder juga. Kadang kan yang menginterview pelamar adalah mereka yang sudah berkecimpung di dunia tersebut lebih lama. Jadi kadang mereka bisa mengendus, oh ini beneran apa enggak kayak gitu. Mengendus mana yang lamis, mana yang oh benar. Oke deh, terima kasih banyak buat terima kasih hari ini. Ini ada olah-olah dari dapat apa nih? Anti salah jurusan. Terima kasih. Hai kamu. Ini untuk Mbak Tuti yang nggak salah jurusan. Harus dicontoh gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Mbak Tuti sharingnya hari ini. Terima kasih juga untuk Hai Friends yang sudah nonton dari mulai bedah profesi sampai tips kampus. Jangan lupa terus tonton video-video di YouTube channel Hai Kampus, subscribe YouTube channel Hai Kampus, ajakin teman-temannya buat nonton, buat subscribe, follow juga Instagram @Hai Kampus. Saya Isi Kamu pamit dan Mbak Tuti juga